Selamat datang di Tip Bisnis ala Dewa. Di video kali ini saya pengen menjawab dari permintaan orang-orang khalayak di luar sana. Kang, gimana cara menjaga konsistensi bisnis? Kok saya tiap kali bisnis gagal mulu, bangkrut, rugi, boncos. Dan di saat itulah aku pengen berhenti bisnis. Terus gimana Kang supaya konsisten? Supaya terus berjuang gitu, supaya gak patah semangat. Nah, gimana caranya? Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Oke kawan-kawan semua, di video kali ini adalah tentang akan bahas tentang cara menjaga konsistensi, konsistensi dalam berbisnis. Biasanya nih yang nggak konsisten itu adalah orang-orang yang bangkrut, yang rugi, yang boncos gitu kan. Karena kalau misalkan Anda sudah berhasil, ya Anda bakal konsisten bisnisnya gitu kan. Nah, ini adalah faktor non teknis teman-teman. Ya, maka ini kebanyakan ya kalau bicara masalah penyebab gitu ya, disebabkan banyak hal. Ya, kalau saya sering analogiin kayak gini deh, saya kasih gambar aja ya. Bisnis itu teman-teman adalah sebuah profesi ya. Menjadi pengusaha itu adalah sebuah profesi yang sangat membutuhkan energi yang sangat tinggi. Ibarat kata mendaki. Mendaki. Gitu ya. Ini kita nih manusia kita kan. Nah, untuk bisa naik ke atas ya, teman-teman kira-kira untuk bisa naik ke atas gimana kira-kira? Harus ada dorongan dulu dari belakang. Nah, ada dorongan. Why? You harus ke luhur, you harus ke atas. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya big why atau strong why. Kebanyakan orang yang dia itu ya secara bisnis gak konsisten, biasanya dorongan untuk ke atasnya tuh gak kuat gitu ya, makanya dia gampang nyerah. Belum nyampe ke atas, belum juga sukses ibarat kata nih, udah saya terjadi gitu kan, udah nyerah. Nah, bicara masalah big why, ini kita bukan bicara masalah uang ya, ini biasanya bicara tentang manusia teman-teman. Nah, manusia apa aja itu? Pertama, tentang orang tua, ortu. Biasanya ya, kenapa Anda berbisnis? Karena saya pengen membahagiakan orang tua saya pengen membanggakan orang tua saya pengen bisa membantu meringankan segala beban orang tua saya. Utang orang tua saya banyak, pengen dilunasin sama saya. Nah, ini dijadikan sebagai alasan Anda bergerak ke atas, bergerak untuk berbisnis. Kang, perasaan ortu saya biasa aja misalkan. Yang kedua, karena pasangan. Nah, jadi Anda bergerak itu mungkin bisa jadi bukan karena orang tua Anda, tapi karena pasangan Anda. Saya pengen jadi pasangan yang bisa membahagiakan istri saya ataupun suami saya. Saya gak mau tiap kali suami saya atau istri saya gitu, istri saya tepatnya gitu ya kalau cowok gitu kan, pengen ya yuk jalan-jalan, duit gitu kan. Yuk kita beli emas, emas apa sih gak ada duit. Nah, serba gak ada duit ya. Karena kita kere gitu kan. Terus yang ketiga, karena anak. Ya. Oke lah, masa lalu gue dulu hidupnya kelam ya, susah ya, makan aja susah ya, tidur di lantai gitu kan. Jangan sampai anak gue mah kayak gitu kan. Ibaratnya Anda berjuang demi anak Anda gitu kan. Muncul pertanyaan. Dulu saya pernah ngisi seminar ya di Jakarta, ada yang nanya kayak gini, ada yang ngacung. Kang, sekarang saya sadar dan paham kenapa kok jualan saya nggak laris-laris. Kenapa kok saya kayaknya bisnisnya nggak ada energinya? Emang kenapa mas? Kang, Akang bilang katanya kita bergerak karena orang tua gitu kan? Iya, saya bilang. Kang, mohon maaf, orang tua saya udah meninggal. Wah, kan boleh. Mohon maaf kalau itu saya nggak tahu. Jadi saya nggak ada semangat, orang tua saya udah meninggal gitu. Terus yang kedua kata Akang, pasangan. Kang, saya belum nikah. Jadi saya nggak bergerak juga. Gimana Kang? Saya nggak punya pasangan. Oke, saya bilang. Yang ketiga anak, boro-boro Kang nikah aja belum, lagi punya anak. Jadi dari sini saya coret Kang, di sini saya coret Kang, di sini saya coret. Pantes jualan saya nggak laku gitu kan. Hello, hai. Nah yang kayak gini nih ya. Jadi berawal dari sebuah strong why ataupun big why yang salah, menyebabkan kita akhirnya salah kaprah. Kalau misalkan kayak gitu gimana? Misalkan orang tua kita udah nggak ada misalkan ya. Iya,
pasangan kita, ingat kalau ada yang sekarang masih jomblo ya, maka pastikan niatnya pun, ya Allah gue pengen nikah gitu kan. Nikah bener sih, ya cuma modal 100.000 doang gitu kan, KUA gitu kan. Tapi masa gitu kan, sebagai suami yang baik, ingin memberikan yang terbaik gitu kan. Pokoknya buat nikah, nah, semangat kan akhirnya. Buat anak, ya nanti buat tabungan anak gitu kan. Pasti ada punya semangat. Nah, yang keempat nih, kalau Anda gak punya semangat apapun dari 3 bagian sosok ini buat umat, saudara-saudara. Oh, ini yang semangatnya gak akan pernah beres. Anda katakanlah ditakdirkan kaya nih, kira-kira amin ya. Anda orang tua semua udah dikasih, pasangan semua udah dikasih, anak semua udah dikasih itu semua. Duit Anda udah berlimpah ruah gitu kan. Tapi kalau ke umat ini gak akan ada beresnya, Pak. Ya, kita pengen menjadi pribadi yang bermanfaat buat banyak orang. Kenapa begitu? Karena sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat buat orang lain. Ini semangat kita. Maka sekali lagi, kalau misalkan Anda sekarang nggak semangat, inkonsistensi, bisnis tiba-tiba loyo, ingin berhenti bisnis, cek lagi. Ya, satu adalah big why-nya. Dan pastikan big, makanya sebenarnya big atau strong, harus kuat. Ya, why-nya itu lo kenapa? Jawab pertanyaan saya ini. Demi siapa Anda sukses? Demi siapa Anda rela mati-matian berjuang, berusaha, berikhtiar untuk sukses? Demi siapa? Gak mungkin Anda demi diri Anda sendiri, betul? Nah, kemungkinan besar jawabannya karena ini. Orang tua, pasangan, anak, orang-orang sekitar, umat ini. Ini yang harus kita mainkan. Itu nomor 1. Nah, pada saat Anda naik ke atas, Anda percuma kalau misalkan punya why doang, tapi gak punya tujuan. Maka di sini perlu ada yang namanya tujuan. Ini yang dinamakan dengan goal atau dream. Nah, ini boleh Anda materi, boleh ini. Jadi kalau ini mah berhubungan dengan manusia, gitu ya, ini berhubungan dengan duit, gak apa-apa. Ya, misalkan Anda pengen apa? Pengen punya rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, ya, dan segala AA lainnya gitu kan. Ya silakan, gitu kan. Tulis di sini semuanya. Ditulis apa kira-kira? Goal Anda apa kira-kira? Kebanyakan orang teman-teman bisnis nggak akan jauh dari ini ya. Pengen punya rumah, mobil, motor katakanlah, umroh, ya, haji, apalagi jalan-jalan ke luar negeri, bisa sedekah banyak. Lagi kira-kira bisa bangun panti yayasan, berbagi ya. Bukan lagi nyari duit tapi bermanfaat lewat yayasan tersebut untuk umat, untuk bisa wakaf. Oh, apa lagi coba? Apa lagi Ton? Ini doang loh hidup itu, bener gak? Apa lagi coba? Nikah, nikah belum ditulis di sini. Tuh. Dan seterusnya. Manusia tuh gak akan jauh dari sini goalnya. Dan kita pada saat meyakini bahwa jalur sebagai pengusaha itu bisa mempercepat ini. Kita hitung yuk. Ayo kita hitung. Rumah. Berapa harga? 5 juta misalkan. Mobil. 300 lah ya. Motor. 30 lah ya Ninja. Umroh. 30 lah ya yang gak nipu ya. Haji. Plus 200 lah ya. Jalan-jalan sebulan ya 40 juta cukup lah. Sedekah sebulan ya 60 juta lah. Yayasan sebulan ya 100 juta lah. Wakaf 100 juta. Wah, luar biasa ya. Nikah ya 100.000 lah. Atau berapa? Ada butuh berapa coy? Nikah berapa? 10 juta? 30 juta? 10 juta lah ya. 10 juta lah ya. Dan seterusnya. Hitung teman-teman. Nah ini, kalau misalkan saya sekarang profesinya sebagai seorang katakanlah staff atau karyawan, wah ini gue butuh waktu lama gitu kan. Walaupun sekali lagi rezeki tidak bisa linear ya. Kita unpredictable. Oh, sangat mungkin bisa jadi tiba-tiba dapat umroh gratis, ya. Tiba-tiba bisa dapat mobil gratis, semuanya serba gratis bisa jadi gitu kan. Tapi kalau begini, oke, karena inilah alasannya gue pengen jadi pengusaha. Karena semuanya bisa sangat mungkin dan sangat masuk akal. Nah, ditulislah di sini, gue pengen ini itu. Nah, sekarang tiba-tiba Anda di tengah jalan, loyo gitu kan, gak malas. Loh, ingat loh, ini loh mimpi loh. Ngomong doang kamu ini gitu kan. Nah, karena ininya gede gitu kan, ininya juga kuat gitu kan, ininya kuat, strong why, mungkin lebih tepatnya nih, strong why, ini big dream, wah kan, udah kuat, udah besar, di belakang kadorong, di depan ngejar gitu kan.
Jadi nggak akan berhenti, Pak. Akan terus semangat gitu. Nah, ingat teman-teman, di tengah jalan ini, Pak, pasti ada yang namanya resistensi, ya. Pasti ada ranjau, hambatan, tantangan tengah jalan. Ya, pernah nonton film 5 cm gak? Naik ke atas gitu kan. Terus yang Saikoji apa? Si Igo ya. Igor ya, yang Saikoji itu waduh, balik lagi ke bawah. Coba kalau misalkan dia gak ada dorongan naik ke atas, ngapain coba? Tapi dia punya goal, ke atas tuh pengen ngapain? Goalnya juga jelas. Di sana apa Indonesia Raya kan gitu kan. Tapi ada tengah-tengah ada hambatan. Kalau di sini misalkan gak punya alasan, gak punya ini, dia bakal turun. Nah, yang membuat kita berjuang pada saat kondisi krisis, teman-teman, ya, pada saat kondisi kita ngejualan gak laris, stres boncos adalah ini. Apa itu kira-kira? Passion. Passion. Ya. Hobi atau passion. Nah, apa bedanya hobi sama passion? Hobi itu gak menghasilkan, kalau passion udah pasti menghasilkan. Ya. Nah, maka saran saya, pada saat Anda bisnis, jalaninlah bisnis yang memang itu ada energinya di Anda. Ya. Ada punya hasrat tersendiri menjalankannya. Jadi kondisi apapun nggak membuat satu akhirnya berhenti gitu loh. Ya, 3 poin ini setidaknya membuat Anda terus konsisten. Nggak ada istilahnya nyerah. Kuat alasan gue, ini anak gue, anak istri gue itu kan, pasangan juga, terus juga orang tua, umat masih banyak perlu kita bantu gitu. Di atas, itu mimpi gue masih banyak, ini pengen bisa dicapai semuanya. Termasuk ini gue jalanin hobi gitu. Nah, jadi teman-teman, ya, kalau kata Anthony Robbins bilang, tidak ada orang yang kehilangan semangat. Ya. Yang ada adalah mereka yang tidak punya alasan yang kuat untuk meraih mimpi-mimpinya. So, bagi Anda yang sekarang mengalami kondisi inkonsistensi, baru boncos 10 juta udah nyerah. Nah, jadi buat teman-teman semua yang saat ini mengalami masalah konsistensi, terus nggak istiqomah gitu kan, ingat lagi dengan apa alasan Anda kenapa berjuang, tentang strong why. Kedua adalah tentang big dream, yang ketiga adalah tentang passion. Sekali lagi, pikirkan lagi itu semua, evaluasi lagi. Dan ini adalah momen yang tepat buat kalian untuk berevaluasi diri, mengevaluasi diri. Jangan-jangan kemarin hanya sekedar mengejar materi, jangan-jangan kemarin niatnya terlalu pendek, sempit gitu kan. Jangan-jangan hanya sekedar memikirkan diri sendiri saja. So, kalau mikirnya lebih luas, niatnya lebih luas, semuanya lebih luas, lebih gede gitu kan, insya Allah akan konsisten jalaninnya. Itu aja mungkin untuk video kali ini teman-teman semua. Kalau Anda suka dengan video saya kali ini, silahkan kasih like, jangan pelit ngasih like ya, supaya saya semangat buat konten lagi. Dan bagi Anda yang pengen ngasih masukan, request khusus tentang video berikutnya, silahkan kasih komentar, Kang bahas ini dong, ya silahkan komen ya. Dan supaya informasi dari video ini tersebar luas lagi, ya edukasinya, maka silahkan share ke sebanyak-banyak orang di sosial media Anda, dan tag juga mereka boleh di sosial medianya ya. Nah, itu aja mungkin teman-teman. Kalau Anda pengen dapat informasi dari video saya juga berikutnya, subscribe dan bunyiin loncengnya. Itu aja mungkin ya, sampai jumpa di video berikutnya. Praktek.